Jangan langsung main ngambil properti aja tanpa persiapan. Karena if something goes wrong, ya kan? Udah sumringah tapi nggak dapat info lengkap properti baru pas mau beli rumah. Pas pembayaran harganya nggak transparan. Nggak perlu worry. Temukan rumah baru impianmu di Rumah 123 Official Developer. Selain bisa menemukan beragam properti baru terverifikasi, kamu bisa dapetin akses eksklusif pilih unit dan jaminan harga terbaik langsung dari developer. Cari yang ada icon official developernya, biar aman dan nyaman di hati. Hai Property People, ketemu lagi sama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Di program Kata Ruby ini gue bakal menjawab pertanyaan dan keresahan dari Property People yang terkait sama urusan properti. Jangan khawatir, gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu pakai bahasa yang gampang dimengerti kok. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe dulu nih channel YouTube Rumah 123 buat dapetin informasi seputar properti dan juga konten menarik lainnya. Oke, kita masuk ya ke pertanyaan-pertanyaan. @Sarah_Natalie, gimana caranya ambil kafling tapi KPR kok? Terus dibangunnya pakai jasa kontraktor atau bangun sendiri atau pakai borongan? Wow, oke. Jadi gini, ada beberapa developer yang menjual kafling tanahnya. Yes, betul. Tapi bukan KPR ya, KPR kan kredit pemilikan rumah, ini pakai KPT. Nah, nggak semua bank mau menyediakan kredit pemilikan tanah. Jadi mesti cek and recheck nih, apakah developer tersebut bekerja sama bank yang mau untuk menyediakan fasilitas kredit pemilikan tanah. Kalau nggak, biasanya ada cicilan. Ya, cicilannya tergantung dari developer yang memberikan program cicilan tersebut. Atau bisa juga beli kafling tanahnya, mungkin ya pinjam orang tua baru bayar kafling tanahnya, baru pelan-pelan nih untuk kumpulin uang untuk bangunnya. Nah, bangunnya gimana? Pakai jasa kontraktor atau bangun sendiri? Kalau teman-teman Property People yang bisa punya skill untuk membangun, nah silakan. Atau juga bisa ya pakai bukan jasa kontraktor sih, tapi pakai tukang biasa. Tapi teman-teman punya skillnya nih buat ngerancangnya, buat bikin desain secara arsiteknya, ya kan? Silakan aja ya. Itu balik lagi, kalau kontraktor maupun borongan punya plus minusnya ya. Kalau kontraktor pastinya semuanya sudah diperhitungkan, jasanya, kemudian mandornya, kemudian juga jasa untuk membangunnya, itu semua sudah diperhitungkan. Dan teman-teman lihat lagi nih hasil kualitasnya seperti apa dan spek apa yang digunakan oleh kontraktor tersebut. Kalau borongan biasanya kita yang beli sendiri nih barang-barang untuk bangunannya. Nah, tinggal kita menggunakan jasa orang untuk borongan supaya bisa membangun propertinya. Nah, silakan hitung-hitungan, memang plus minus nih. Kadang juga ya dengan menggunakan jasa kontraktor udah ada nih rancangan anggaran biayanya. Tapi kadang realitanya suka pasti lebih ya, atau maksudnya wah kurang nih pembayarannya, mesti nambah ini lagi, nambah ini lagi. Nah, kadang itu yang harus dipersiapkan, masak-masak atau dipertimbangkan dan siapin dana ekstra. Nah, teman-teman juga silakan hitung-hitungan budget ya. Hitung-hitungan budget simulasinya, apakah beli kafling dengan KPT tadi ya, atau teman-teman beli rumah yang udah jadi, atau juga kalau memang mau bangun ya hati-hatilah. Karena kita nggak tahu kan kontraktor mana dan mana yang terbaik, dengan juga pilihan bagaimana borongan. Lebih baik kalau punya teman atau kerabat yang sudah ahli di bidangnya itu, yang biasa ngebangun, ya kita lebih percaya kepada orang tersebut. Oke, saran Natalie semoga bermanfaat dan semoga bisa ya memutuskan antara pakai jasa kontraktor atau bangun sendiri. Nah, buat kalian yang mau lebih paham tentang properti, langsung aja ke panduan properti Rumah 123. Kamu bisa temukan tips, informasi, atau ide kreatif dari A sampai Z seputar dunia properti. Pokoknya panduan properti yang kamu butuhin semua ada di rumah123.com/panduan properti. Oke, pertanyaan berikutnya @Roland_Kathleen. Lebih baik menabung lalu membeli rumah ketika dananya tercukupi atau bisa langsung mengambil rumah KPR dengan sistem pembayaran yang disesuaikan dengan budget yang kita miliki? Yes, oke. Memang gini loh. Tapi gini, sebelum membeli properti ya baiknya ya harus persiapin dulu dananya. Dan siapin dana itu kan harus nabung, ya kan?
Jadi lebih baik menurut saya paling tepat adalah kita menabung dulu dari gaji nih, nabung dulu untuk siapin apa? Dana darurat. Ya kalau single ya siapin dana darurat 6 kali dari biaya kebutuhan hidup. Jadi emang harus nabung dulu nih ya. Kemudian juga teman-teman buat lebih aman lagi harus punya asuransi atau BPJS ya. Itu harus disiapkan. Kemudian juga setelah itu disiapkan udah ready ya, kita juga harus mempersiapkan dana untuk pembelian khususnya KPR kan, kita mesti cek nih, kadang ada biaya BPHTB, biaya AJB, atau biaya KPR. Nah itu pun juga harus dipersiapkan. Jadi pastinya lebih baik menabung dulu nih, ya. Lebih baik menabung dulu, itu ketika dana-dananya itu udah siap, sudah ready, baru pilih properti yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kita, gitu ya. Carilah yang cicilannya 20-30% dari pendapatan kita. Nah, jangan langsung main ngambil properti aja tanpa persiapan. Karena if something goes wrong, ya kan, ya kita harus tadi nguras dana atau minjem dana nih. Ketika kita punya dana darurat, maka lebih aman. Ya, nah kemudian juga memang benar banget sistem pembayaran harus disesuaikan dengan budget yang kita miliki. Ya ingat loh, ya cicilan itu pasti teman-teman. Cicilan itu pasti, ya dan bisa cenderung floating. Ingat karena ketika kita ngambil program KPR kan ada masa-masanya yang fixed rate, tapi ketika udah lewat itu bunganya akan floating, ya. Mungkin programnya tergantung pilihan dari teman-teman ya. Kalau pilihnya 3 tahun pertama yang fixed rate, ya kita harus siapin juga budget ya, untuk ketika bunganya itu lagi masuk masa floating rate ya. Jadi cicilannya akan naik dan itu mesti dipersiapkan. So untuk Roland ya memang better yaitu menabung dulu ya, persiapkan diri kita dengan matang ya supaya kita lebih stabil, lebih nyaman, lebih aman. Oke, semoga bermanfaat ya Roland ya. Jangan ambil KPR sebelum cek fitur ini. Buat property people yang pengen nyari apartemen, rumah, tanah, atau yang lainnya, kalian bisa cek di websitenya rumah123.com. Di situ kamu bisa temukan semua jenis properti plus simulasi KPR-nya. Cek sekarang juga di rumah123.com/KPR. Solusi cari KPR untuk semua orang. Seru banget kan pembahasannya? Subscribe dulu yuk Rumah 123 sekarang. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, pertanyaan @yaya_kardia. Bagaimana untuk pegawai dengan status outsourcing? Apakah bisa mengambil kredit di bank sedangkan pihak perusahaan tidak berani mengeluarkan surat keterangan sebagai pegawai? Waduh, ya ini sering banget nih. Sering banget dialami ya. Jadi memang untuk pegawai outsourcing khususnya sebenarnya bisa mengambil kredit di bank, bisa banget. Apalagi banyak juga mungkin program rumah subsidi ya. Sebenarnya bisa, tapi betul harus ada surat keterangan ya, surat keterangan yang diberikan dari perusahaan. Jadi saran saya sih harus ngobrol sama pihak perusahaannya bahwa memang ini dibutuhkan surat keterangan khususnya sebagai pegawai walaupun statusnya outsourcing. Jadi diperjelas aja ya, diperjelas bahwa surat tersebut memang digunakan untuk pembelian properti. Nah kalau perlu ya mungkin ajak ngobrol HRD-nya ya, ajak ngobrol tentang kebutuhan. Nah kalau bisa diskusi juga antara HRD dan juga pimpinan perusahaan ya. Semoga ada titik temu ya, karena untuk pembelian properti khususnya akad kredit memang dibutuhkan slip gaji ya kan. Slip gaji walaupun outsourcing tetap aja harus ada slip gaji, ataupun kalau misalnya gajinya pakai cash tetap harus ada surat keterangan. Surat keterangan bahwa si pegawai tersebut memang terdaftar sebagai pegawai dan juga harus ada keterangan bahwa memang perusahaan tersebut adalah perusahaan outsourcing dan benar adanya bahwa nama Yaya Kardia sebagai pegawai di perusahaan tersebut ya. Jadi pertanyaan pertama saya jawab bisa, tapi ya harus dengan menggunakan surat keterangan sebagai pegawai. Oke, semoga bermanfaat ya. Property people yang mau cari rumah properti baru anti zonk ya, gak perlu khawatir, cari aja di rumah123.com yang ada icon official developernya. Kalian bisa temukan beragam pilihan properti baru dari developer yang terverifikasi
Nyari properti baru di Rumah 123 Official Developer. Lebih terpercaya, harganya pun terjaga. Properti People, terima kasih banget ya udah nonton episode ini. Dapetin juga informasi lengkap tentang properti dengan subscribe channel YouTube Rumah 123 sekarang juga. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman atau kerabat lo yang masih suka bingung soal properti ya. Jual beli properti sampai urus KPR, Rumah 123 selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, sampai jumpa di program Kata Ruby berikutnya. Bye! Udah sumringah tapi nggak dapat info lengkap properti baru pas mau beli rumah. Pas pembayaran harganya nggak transparan. Nggak perlu worry. Temukan rumah baru impianmu di Rumah 123 Official Developer. Selain bisa menemukan beragam properti baru terverifikasi, kamu bisa dapetin akses eksklusif pilih unit dan jaminan harga terbaik langsung dari developer. Cari yang ada icon official developernya, biar aman dan nyaman di hati.